warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV kembali lagi bersama kami dalam Kurma Kuliah Ramadan bersama Sultan TV. Hari ini pemirsa di hari Senin 11 April 2022 saya sudah ditemani Bapak Kiai Haji Ahmad Tajudin selaku Sekretaris PWNU Provinsi Banten yang nantinya akan menyampaikan kuliah Ramadan kita di hari ini terkait dengan tema puasa merawat Indonesia maju. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau menengok kembali ke Sultan TV terima Pak kasih Yai. juga. Baik, dan pemirsa langsung saja kita simak bersama-sama tausiah atau kuliah Ramadan kita di hari ini bersama Pak Yai Ahmad Tajudin dengan tema puasa merawat Indonesia maju. Silakan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa ma yata'akhkhar. Al hadits. Pemirsa Sultan TV yang berbahagia, sore ini alhamdulillah kita bersilaturahim dalam rangka kuliah Ramadan dengan sebutan kurma di Sultan TV. Dan pada sore ini menjelang nanti kita berbuka puasa, mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa bahwa yang mewajibkan umat Islam berpuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan seluruh isinya. Dan Allah yang menciptakan manusia itu sendiri. Seluruh makhluk Allah yang menciptakan. Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan tentu Maha Segala-galanya. Maka kepada umat Islam yang beriman, Allah mewajibkan untuk melaksanakan puasa. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi yang beriman untuk meninggalkan atau tidak melaksanakan puasa. Mengapa demikian? Bukan saja karena Yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi yang memerintahkan berpuasa, tetapi tentu manusia membutuhkan. Manusia harus tunduk dan patuh. Manusia harus nurut kepada siapa? Kepada yang menciptakannya. Dan salah satu perintah yang menciptakan manusia itu adalah Allah, agar kita orang yang beriman menjalankan ibadah puasa. Lalu seperti apa puasa itu? Tentu ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, bahwa puasa itu bukan saja diwajibkan atau diperintahkan kepada umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW, melainkan kepada umat-umat yang lain sebelum Nabi Muhammad. Kita tidak perlu meragukan perintah tentang ibadah puasa ini, dan juga tidak diwajib harus mengetahui seperti apa puasa pada model-model bangsa dan umat sebelum Nabi Muhammad. Tetapi kita harus maklum dan mengetahui bahwa puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, yang kita laksanakan, yang disyariatkan sampai hari ini adalah memulai menahan makan,
mulai menahan minum, mulai kapan? Sejak terbit matahari di pagi hari subuh sampai dengan terbitnya matahari, terbenamnya matahari di waktu maghrib atau sore. Oleh karena itu, barang siapa yang mau berpuasa karena keimanan, karena panggilan keimanan, dan berpuasa karena berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara fisik dimulai dari tidak makan dan minum sejak terbit matahari sampai dengan terbenam matahari, terbit fajar sodik, subuh sampai dengan terbenamnya matahari, maka dia sebagaimana Nabi menjamin akan diampuni segala dosa, baik yang telah dilakukan maupun yang akan datang di dalam redaksi yang lain, wa ma yata'akhir. Ya. Pemirsa Sultan TV, apa tujuan puasa? Allah mewajibkan kita berpuasa, atau mengapa harus kita berpuasa sebagai orang yang beriman? Ayat Al-Baqarah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayat ini ada kalimat la'allakum tattaqun, bertujuan untuk manusia itu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Orang yang bertakwa, siapakah dia? Takwa dalam pengertian sangat sederhana adalah sanggup dan siap menjalankan seluruh perintah Allah sesuai dengan kemampuannya, dan sanggup serta siap untuk meninggalkan dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang bertakwa tidak akan pernah membuat kerusakan di muka bumi. Orang yang bertakwa mampu menjaga kesatuan masyarakat. Orang yang bertakwa tidak akan pernah membuat gaduh. Orang yang bertakwa tidak akan membuat orang lain tidak nyaman berdekatan dengan dirinya. Orang yang bertakwa akan mampu menjaga lingkungan menjadi tertib dan aman. Orang yang bertakwa akan sanggup dan mampu merawat Indonesia menuju kepada kemajuan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa seperti itulah yang diharapkan, yang dijanjikan, yang kemudian Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman kepada orang-orang yang bertakwa, dan hasilnya menjanjikan akan masuk ke dalam surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia tidak akan membuat keresahan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia tidak akan mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus, sebagaimana Al-Quran juga menjelaskan kepada kita, jangan pernah sekali-kali, Al-Hujurat ayat 12 misalnya, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain, dan menggunjingkannya. Ingatlah, kalau itu terjadi, maka apakah kalian mau memakan bangkai saudaramu sendiri? Ini sebagai perumpamaan. Oleh karena itu, orang yang bertakwa pasti akan sanggup menjauhi semua ini, yang berdampak kepada satu keyakinan bahwa jika orang-orang bertakwa di republik ini, dimanapun berada, maka Allah menjanjikan negara ini menjadi negara yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berpuasa sebulan Ramadan adalah melatih, bahkan di dalamnya ada sebuah ajaran yang sangat dalam. Secara filosofi dapat kita praktekkan ajaran puasa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang yang sedang berpuasa bukan menahan lapar dan haus saja, tapi kemudian dapat menahan emosi, dapat menahan lisan, dapat menahan pandangan, dapat menahan pendengaran, dapat menahan langkah kaki dan gerakan tangan, kecuali menuju kepada kebaikan, kecuali menuju kepada kebenaran. Selain dari itu, orang yang berpuasa mingkem dalam bahasa Jawa Serang, maka sesungguhnya adalah melatih dirinya untuk hanya berkata-kata yang baik, yang sopan, yang bagus, yang benar, dan tidak pernah lisannya menyakiti siapapun. Oleh karena itu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamin shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahul jaza, tidak ada balasan dan harapan bagi mereka kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar. Itu hadis
Rasulullah disampaikan dalam rangka apa? Membuktikan kepada kita puasa yang dilakukan jika hanya mampu menahan lapar dan haus saja, maka itu sungguhnya belum sempurnalah dia berpuasa. Bisa jadi pahalanya tidak ada. Bisa jadi pahala puasanya tidak kita peroleh. Mengapa? Kita hanya memperoleh lapar dan haus. Satu di antara penyebab hilangnya pahala puasa itu bukan sebab fisik makan dan minum saja, melainkan ucapan, tindakan, perbuatan, itu semua dapat menghilangkan pahala puasa yang kita cita-citakan menjadi orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu sebagai sebuah kesimpulan buat kita semua, bahwa orang yang berpuasa penuh di bulan Ramadan mampu menahan lapar dan haus, mampu menjaga lisan, mampu menjaga seluruh fisiknya hanya untuk kebaikan, insya Allah itu semua akan tercermin mampu merawat Indonesia yang maju. Mengapa demikian? Indonesia 87% umat Islam, jika total semua berpuasa, insya Allah negara ini akan aman, akan tentram, adil dan makmur, serta negara ini menjadi dambaan kita menjadi negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi manfaat buat kita. Pemirsa Sultan TV di mana saja berada, selamat berbuka puasa nanti pada waktunya, dan insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang lain yang penuh barokah ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yai yang sudah menyampaikan kuliah Ramadan kita di sore hari ini terkait dengan puasa merawat Indonesia maju. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Yai bahwa mayoritas di Indonesia adalah Muslim, sehingga ketika misalnya seluruh umat Muslim di Indonesia ini seluruhnya berpuasa, maka akan indah, akan tentram, dan juga bisa merawat tadi Indonesia yang lebih maju, lebih damai, dan juga sesuai dengan cita-cita kita, dan kembali lagi dengan harapan kita yang multikultural namun tetap berdamai begitu ya. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya nanti besok kita akan kembali hadir lagi di jam yang sama dalam rangkaian Good Ramadan bersama Sultan TV. Ada panggung Good Ramadan dan juga kuliah Ramadan dengan kiai-kiai dan juga tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Delin Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.